Engkaulah penopang imanku, jilid 3. Kasih Kristus menopangku kalah derita melanda. Bacaan Matius 8 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah seorang pesakit kusta datang kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kusta adalah gambaran kuasa dosa yang merusak dan menular kepada orang lain. Dosa sama seperti kusta membuat seseorang menjadi menjijikan, tidak layak hidup bagi kemuliaan Tuhan, dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Miriam, Gehazi, Uzia atau Azaria menjadi penderita kusta sebagai bukti nyata akibat dari kejahatan hati mereka. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja. 2 Raja-Raja 15 ayat 5, 2 Tarik 26 ayat 23, dan juga lihatlah dalam Bilangan 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, 3 pokok renungan. Yang pertama, Kristus sang pentahir dosa. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kitab suci merupakan penuntun tunggal bagi orang berdosa untuk mengenal Kristus sebagai anak Allah yang memberi pengampunan dan memulihkan. Sebab tidak seorang pun yang dapat menghapus dosa kecuali anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5. Di kolom langit ini tidak ada satupun nama yang diberikan sebagai juru selamat selain daripada Kristus. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dalam kitab Imamat kita mempunyai upacara penyucian kusta. Imamat 14 ayat 1 sampai dengan ayat 32. Namun semua itu bukan untuk menyembuhkan. Kusta hanya dapat disembuhkan oleh tangan Tuhan sendiri. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-27. Demikian pula hanya dengan dosa, hanya anak manusia yang dapat mengampuninya. Markus 2 ayat 10 mengatakan sebagai berikut, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Pokok renungan kedua, tangan kasihnya menopang dan membasuh kenajisan. Dan berkata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kata mentahirkan diterjemahkan dari kata katarisai, yang artinya adalah membersihkan dari noda fisik dan kotoran, untuk menghilangkannya dengan membersihkannya dalam arti moral, menguduskan dengan membersihkan atau menyucikan. Bagi penderita kusta untuk membersihkan segala sesuatu dengan cara menyembuhkannya, mengakui keberdosaan diri di hadapannya adalah langkah bijak dan pilihan benar. 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan menerima si kusta dengan penuh rahmat. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 17. Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dan mengucapkan firman kuasa untuk menyucikan. Atas firman-Nya si kusta menjadi tahir, karena firman yang berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhan adalah penopangku. Mazmur 54 ayat yang keempat. Si kusta kini menjadi tahir karena penebus memberkati dia dan menghilangkan kenajisannya. Yang terakhir, Kristus terbuka bagi yang tertolak. Lalu Kristus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika juga tahirlah orang itu dari kustanya. Matius 8 ayat yang ketiga. Bagi orang Yahudi, menyentuh penderita kusta dianggap suatu pelanggaran dan membuat orang yang melakukannya menjadi najis. Imamat 13 ayat yang ketiga. Uluran tangan dan sentuhan Kristus sesungguhnya bukan bentuk niat hati Yesus untuk menyembuhkannya, tetapi lebih merupakan wujud janji bahwa dia sebenarnya sudah disembuhkan, sebab tidak mungkin Yesus melanggar hukum Taurat yang dibuatnya sendiri dengan menyentuh orang kusta. Ketika Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, seketika juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Peristiwa terjadi mukjizat ini sebagai bukti bahwa perkataan Yesus mempunyai otoritas ilahi. Lukas 4 ayat 32. Mereka takjub mendengar perkataannya, sebab perkataannya penuh kuasa, sebab perkataannya adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, cara Tuhan selama ia berkenan ditemui, sebab berserulah kepadanya selama ia dekat. Tinggalkanlah jalan orang jahat dan kembalilah kepadanya, maka dia akan mengasihi dan mengampuni engkau. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 7. Yang kedua, ketika orang merasa jijik dan memandang rendah
kita ingat masih ada Tuhan yang menerima kita dengan kasih-Nya. Mazmur 69 ayat 33. Respon Tuhan sangat cepat dan tidak pernah terlambat. Oleh karena itu berserulah kepadanya, niscaya Ia akan menjawab dan menyertai dalam kesesakan, bahkan meluputkan Anda. Mazmur 91 ayat 15. Tuhan Yesus memberkati.